Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang masalah perilaku berpacaran pada siswa. Saya David Misra, SPD MPD dari SMK Negeri 1 Tamu Selatan, Jabar Juara lahir batin. Deskripsi permasalahan. Jadi permasalahannya adalah kami SMK Pariwisata. SMK Pariwisata tentunya berbeda penampilan dan juga karakternya dengan SMK Teknik, ya, SMK Mesin, ya. Nah, SMK Pariwisata ini ya kebanyakan siswanya itu siswi ya atau perempuan, ya. Tentunya ini menjadi satu pola yang berbeda dengan di SMK Teknik, ya. SMK Pariwisata dengan banyaknya siswa perempuan atau disebut siswi, ya, punya kebiasaan bermake up, ya, kemudian berdandan cantik, ya. Ini menjadi memancing adanya tren, ya, yaitu tren pacaran menjadi tren anak muda, anak sekolah, ya. Nah, kemudian ketika pacaran ini menjadi tren, ya, maka di lingkungan sekelilingnya, ya, siswi ataupun siswa yang minoritas, ya, yang tidak berpacaran, ya, mungkin merasa menjadi malu karena menjadi jomblo, ya. Nah, perilaku yang berpacaran ini, ya, terkadang menjadi kebablasan, ya. Pacaran menjadi satu tindakan yang kebablasan, ya, sehingga masa depan cerahnya terancam, ya. Nah, pada saat berpacaran ini, ya, pada masa berpacaran ini melakukan tindakan-tindakan yang tidak seharusnya dilakukan oleh seorang siswa atau siswi, ya, karena melanggar norma, ya, baik itu norma aturan-aturan yang ada di sekolah, ya, terlebih lagi norma agama, ya. Nah, kemudian, ya, akar permasalahannya adalah karena yang pertama budaya permisif di family atau di keluarganya, ya, pemahaman orang tua, ya, yang membolehkan anaknya untuk melakukan aktivitas berpacaran, ya, padahal kalau kita perhatikan, ya, aktivitas ini, ya, sebagusnya tidak dipermisikan oleh orang tua, ya. Orang tua harus mempunyai pemahaman, ya, tentang berpacaran, ya. Sebagusnya anak-anaknya diingatkan untuk fokus terhadap prestasi dan juga pengembangan diri, ya, fokus dengan kegiatan-kegiatan positif yang bermanfaat sehingga mereka bisa menjadi pribadi yang sukses di masa depan, ya. Orang tua tidak harus minder dan malu bila melihat anaknya belum mempunyai pasangan atau belum pacaran, ya. Jadi orang tua senantiasa percaya diri dengan kondisi anaknya dan juga memacu untuk anak-anaknya itu berprestasi, ya. Yang kedua adalah teman pergaulan, ya. Lingkungan yang kurang baik, lingkungan yang negatif, lingkungan yang berpacaran, ya, teman-teman yang berpacaran akan membuat temannya juga berpikir untuk berpacaran, ya. Makanya perlu mencari lingkungan-lingkungan yang baik, yang fokus kepada prestasi, yang fokus kepada masa depan, tujuan dan cita-cita, ya. Kemudian yang ketiga adalah konsep diri negatif, ya. Anak itu minder, ya, ketika tidak berpacaran, mungkin karena informasi yang ada di media sosial, yang berada di YouTube,
ya, yang berada di drakor yang menceritakan tentang perilaku berpacaran. Padahal hal itu adalah tontonan semata dan bukan tuntunan, ya. Nah, kemudian membuat anak-anak atau siswa-siswi yang tidak berpacaran menjadi tidak percaya diri. Nah, yang keempat adalah karena tidak mendalami agama, ya. Kita kan tahu bersama bahwa pacaran itu adalah aktivitas melanggar aturan agama, ya, karena di dalam aturan agama diajarkan anak-anak untuk menjaga diri, menjaga kesucian diri, ya, menjaga martabat, harkat martabat dirinya, ya, diajarkan untuk tidak melakukan kontak fisik dengan yang bukan mahramnya, ya. Jadi ya, jika para siswa, ya, tidak mempunyai pemahaman agama yang cukup, ya, maka siswa itu akan kebablasan dan akan melakukan tindakan atau aktivitas berpacaran. Kemudian, ya, alternatif solusinya adalah memberikan pemahaman tentang dampak negatif berpacaran, ya. Sudah banyak kita mendengar kejadian-kejadian yang negatif yang dialami oleh remaja-remaja yang berpacaran, ya, sehingga belajarnya menjadi tidak fokus, ya, kemudian prestasinya menurun, ya. Mungkin ada kalanya yang menjadikan pacaran sebagai motivasi untuk belajar, tetapi ketika diputus oleh pacarnya atau pacar yang mengalami satu musibah, akhirnya kalau misalnya kecelakaan kemudian meninggal, ya, menjadi tidak termotivasi lagi untuk hidup, ya, menjadi remaja yang galau, ya. Nah, kemudian kami, ya, juga mengajak untuk fokus pada prestasi dan pengembangan diri, ya. Siswa-siswi harus punya mimpi dan cita-cita, ya. Mereka harus fokus pada cita-citanya, pada prestasinya, dan pada pengembangan dirinya. Bahwa aktivitas berpacaran adalah aktivitas yang berisi kepalsuan karena menampilkan hal-hal yang baik, yang terbaik kepada pasangannya, kepada pacarnya yang belum tentu menjadi pasangan halalnya, ya. Kemudian mempersaudarakan atau mencarikan sahabat baik, ya. Jadi supaya anak-anak itu punya satu kegiatan, punya sahabat, punya teman, kita persahabatkan, kita persaudarakan, ya. Misal si A dengan si B, si C dengan si D, ya, sehingga mereka bisa bersahabat baik, bisa saling berbagi cerita, ya, bisa juga saling motivasi yang positif, ya. Jadi mempersahabatkan atau mempersaudarakan antara siswi dengan siswi, siswa dengan siswa, ya. Kemudian mengajarkan untuk berpuasa, ya, Senin Kamis, ya, manakala anak muda, ya, dalam keadaan sehat jiwa raganya, ya, kemudian masih harus belajar, masa depannya masih panjang, ya, untuk meredam dorongan-dorongan yang negatif, ya, disarankan untuk berpuasa karena ini sangat baik sekali. Puasa itu sebagai perisai, apakah itu dengan puasa sunnah Senin Kamis, ya, ataupun dengan puasa Daud bagi yang mampu melaksanakan, yang sehari puasa sehari tidak. Kemudian bila solusinya adalah bila waktunya tiba, ya, maka taruh sebagai solusi, ya. Jika sudah lulus sekolah, kemudian sudah mempunyai pekerjaan, ya, kemudian sudah lulus kuliah misalnya, ya, bisa melakukan ta'aruf ketika ingin ke jenjang pernikahan, ya, ke jenjang relationship yang halal, ya, itu.
tentunya alternatif solusi-solusi ini ya kita laksanakan dengan pendekatan edukatif ya kepada para siswa, dan juga bukan dalam bentuk pemaksaan ya. Nah, dengan memberikan pemahaman, dengan memberikan pengajaran yang baik kepada mereka, sehingga mereka mau melaksanakan hal-hal yang kita tawarkan, hal-hal yang tentunya akan memberi kebaikan pada mereka nantinya ya. Nah, ini hasil pemecahan masalah ya. Nah, berteman atau bersahabat saja dahulu ya. Berteman dan bersahabat saja dahulu, mengikuti kegiatan-kegiatan yang positif ya, kegiatan ekskul, pengembangan diri ya, kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan passion mereka, yang mengarahkan mereka kepada prestasi ya. Jadi mereka tuh harus fokus pada prestasi dan pengembangan diri ya. Misal yang hobi pramuka, aktif untuk mengikuti kegiatan kepramukaan. Kemudian yang paskibra juga di paskibra. Kemudian yang ingin kegiatan keagamaan bisa mengikuti kegiatan rohis ya. Kemudian kegiatan olahraga, futsal, ya, bulu tangkis, voli, basket, yaitu kegiatan-kegiatan positif ya untuk mengembangkan diri mereka dan juga untuk mencapai pada prestasi tertentu ya. Minimal mereka sehat ya secara lahir dan juga batin ya. Jadi remaja anti galau, remaja yang bahagia. Jadi perilaku berpacaran yang mengakibatkan putus hubungan ya, kemudian perpisahan, menyebabkan agar anak muda itu galau ya, maka diantisipasi di sedini mungkin ya, bahwa penyesalan itu selalu datang di akhir, maka jangan coba dilakukan ya. Lebih bagus, lebih baik menjalin hubungan pertemanan ya, sehingga hubungan pertemanan juga tidak terbatasi dengan tidak adanya pasangan ya, bisa berteman dengan siapapun, tidak ada yang cemburu ya, kemudian bisa fokus pada pelajaran, bisa fokus pada tujuan dan cita-cita ya. Kemudian ya, nah di sini ya, berpikirlah dahulu baru bertindak, jangan turuti hawa nafsu semata ya. Nantiasa berpikir dahulu ya baru bertindak, jangan turuti hawa nafsu semata. Kadang-kadang anak muda ya, para siswi hanya menuruti hawa nafsu belaka, sehingga sesal kemudian tiada berguna ya. Nikmat sesaat, ruginya permanen ya. Sabar ya, sabar, nanti akan indah pada waktunya ya. Setelah mencapai tujuan dan cita-cita, kemudian bisa baru membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Nah, kemudian di sini ada sumber rujukan yang saya ambil ya, ini bagus sekali ya untuk dibaca-baca untuk mendalami tentang hukum dan juga pemahaman ya tentang kegiatan berpacaran. Juga yang menjadi sumber rujukan adalah buku Udah Putusin Aja. Ini bisa dicari di toko-toko buku ya. Dalamnya itu sangat menarik ya, ada gambar-gambarnya dan juga solutif ya. Terima kasih banyak ya, thanks a lot ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.